Ledakan mana yaitu meluapkan mana melalui saluran aliran mana. Masing-masing Satria Aura mengeluarkan mana dengan metode mereka sendiri, tapi sudah menjadi dasaran dan pengetahuan umum kalau peluapan aura dilakukan melalui saluran aliran mana. Memang sulit untuk membentuk saluran baru ketika sudah memiliki aliranmu sendiri, tetapi hal ini patut dicoba apalagi oleh satria lemah seperti dirimu. Mendengar hal itu, dia pun terdiam sejenak. Dia sudah lama tidak memperdulikan pandangan orang lain dan sudah membuang kehormatannya. Entah ini bisikan malaikat ataupun iblis, dia berpikir akan mencobanya. Akhirnya sambil mereka bertarung, Roman pelan-pelan mengajarinya. Dia memberi instruksi langkah per langkah dan Fernando mendengarkan semua perkataannya. Dan tak lama kemudian dia pun berhasil menerapkannya. Setelah itu Roman pun mengakhiri duelnya. Para penonton tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang mereka tahu Roman sedang bertarung dan Fernando terkapar dengan menyedihkan. Setelah kalah dalam duel itu, Fernando langsung mengejar Roman. Dia bertanya kenapa dirinya bisa menyadari tembok yang menghalangi dirinya. Padahal dia sendiri mengira bahwa dirinya tidak berbakat dalam aura. Bahkan tidak terpikirkan sedikit pun kalau masalahnya ternyata terletak pada ledakan aura. Roman pun menjelaskan bahwa ketika kau sudah menggunakan aura 4 bintang, itu artinya kau sudah mencapai tingkatan itu. Namun daya ledak auramu sangat lemah dibandingkan dengan jumlah auranya. Jadi aku mengambil kesimpulan kalau saluran mana yang mengeluarkan aura adalah masalahnya. Mendengar hal itu, lantas dia pun belak-belakan bilang bahwa perkataannya itu benar-benar memberinya sebuah harapan. Tetapi dia merasa akan sulit berkembang jika hanya menyadari beberapa petunjuk. Maka dari itu dia pun meminta Roman untuk memberinya tips agar bisa menerobos gerbang aura. Roman juga bilang secara belak-belakan, aku tak masalah, tetapi imbalan apa yang kudapatkan jika aku memberitahumu? Fernando menawarkan apa yang diinginkannya dan Roman pun menjawab, jadilah pengikutku. Tak pikir panjang, dia pun langsung menunduk dan bersumpah akan selalu setia. Di sisi lain, fraksi bangsawan sedang melakukan rapat darurat. Mereka membahas pergerakan Roman yang belakangan ini terlihat mencurigakan. Seseorang bertanya, bagaimana jika dia berhasil mengalahkan Kon Nicholas? Marquis Suparman pun menjawab, terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Roman Dimitri memang berhasil mengalahkan Butler, tetapi kekuatan Kon Nicholas yang memegang peringkat 80 di benua sudah berbeda. Nicholas adalah satria raja dan pedang terkuat di Kairo. Orang-orang menganggap Nicholas adalah tembok yang tidak tersentuh, tapi pergerakan Roman memunculkan kemungkinan baru yang tidak pernah dibayangkan. Alasan fraksi pendukung raja bisa bertahan selama ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena Nicholas itu sendiri. Akan muncul tatanan kekuatan baru di kerajaan Kairo jika seandainya Roman Dimitri berhasil mengalahkan Nicholas. Maka dari itu Marquis Benedict pun berinisiatif untuk mencegah hal itu terjadi. Kalau misalkan Roman tidak menerima tawaran fraksi bangsawan, maka terpaksa mereka pun harus membunuhnya demi keseimbangan dunia. Lantas sang Marquis pun memerintahkan mereka untuk segera mengerahkan para pasukannya untuk segera berangkat ke ibu kota. Mereka harus tetap bersiap-siap apapun keputusan yang akan diambil oleh Roman. Di sisi lain, ketika Roman berhasil menumbangkan peringkat ke-10 Jeron, dia pun berkata di hadapan para penonton bahwa dia benar-benar merasa kecewa. Dia sudah menyatakan duel peringkat terbuka 1 tahun yang lalu. Dia memberikan waktu kepada pemegang peringkat Kairo untuk melakukan persiapan. Tetapi dia menyadari sebuah kenyataan bahwa hanya Kon Nicholas lah yang benar-benar layak untuk melawannya. Karena itulah dia berniat untuk melewati proses yang tidak berarti. Dalam 3 hari ke depan dirinya akan mulai melawan peringkat ke-9 sampai ke-2. Dia akan mengalahkan mereka semua demi menantang yang katanya pedang terkuat di Kairo. Situasi Kairo benar-benar kacau setelah pernyataan Roman Dimitri dan membuat ke-8 ranker berkumpul dalam satu meja karena cemas. Seorang peringkat ke-9 yaitu Bruno berniat untuk menyerah tanpa perlawanan karena dia menganggap bahwa kemampuannya 11-12 dengan Jeron yang berhasil Roman kalahkan tanpa kesulitan. Tetapi Oscar yang merupakan peringkat kedua berusaha membujuk dan meyakinkannya untuk bekerja sama. Taktik yang diajukan sederhana, mereka hanya perlu membuat Roman kelelahan sampai gilirannya tiba. Dan dia berjanji bahwa tuannya yaitu Marquis Suparman akan memberikan kompensasi yang setimpal atas kerja keras yang mereka lakukan. Mendengar hal itu, mereka semua pun setuju dan akan mengikuti rencananya. 3 hari kemudian, peringkat ke-9 sampai peringkat kedua pun datang ke lapangan secara bersamaan. Roman yang melihatnya pun berpikir,
Jika mereka sudah bekerja sama, itu artinya waktu yang diberikan Kairo kepadanya sudah habis. Kalau sudah begini, pilihannya cuma dua, yaitu memakan atau dimakan. Sesuai urutan, Bruno maju ke depan sebagai penantang pertama. Tak lupa dia juga berniat untuk melawannya selama mungkin. Tetapi mereka lupa bahwa ekspektasi kadang tak sesuai dengan realita. Roman menebas kepalanya begitu saja, bahkan sebelum dia bergerak. Peringkat ke-8 sampai peringkat ke-3 pun sama. Mereka semua berhasil dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Si peringkat kedua pun sampai menggigil gemetaran. Si rank kedua kalah dan hasil pertandingan itu pun langsung dilaporkan oleh seorang mata-mata kepada sang raja Kairo, yaitu Daniel Kairo. Dan karena mereka sudah tidak punya alasan lagi untuk menghentikan Roman, akhirnya sang raja pun bertanya kepada Count Nicholas, "Apa tidak ada cara untuk menghindari pertarungan ini? Bukannya aku tidak percaya kepada kekuatanmu, tetapi kalau misalkan dirimu sampai kalah, maka posisiku sebagai raja akan berakhir menjadi mangsa para bangsawan. Sebagai orang terkuat dan sebagai pendekar pedang nomor 1, tentu Count Nicholas tidak bisa mengabaikan begitu saja tantangan lawannya. Dia tidak menghiraukan perkataannya dan malah mohon izin kemudian pamit begitu saja. Di luar pintu dia dicegat oleh Bettner, yaitu pendukung atau kaki tangannya sang raja. Dia bertanya tentang keputusan yang diambilnya itu, dan Nicholas tetap kekeh pada pilihannya. Lalu karena penasaran, dia pun bertanya, "Sebenarnya seperti apa sih Roman Dimitri itu? Kenapa kalian begitu khawatir ketika mendengar namanya?" Si Bettner pun menjawab, dia terlahir dengan kelayakan sebagai pemangsa. Bahkan ketika dia belum menerima pengakuan, dia sudah sangat percaya terhadap jalan yang dia ambil. Karena itu, berhati-hatilah. Keluarga kerajaan akan berakhir kalau sampai kau kalah. Keesokan harinya di ibu kota Kairo, Roman pun datang ke tempat duel dengan diiringi oleh para penonton yang juga tak sabar ingin segera menyaksikan duel bersejarah ini. Ketika Roman sudah berada di atas panggung, tanpa basa-basi, Count Nicholas langsung mengeluarkan pedangnya. Begitu juga dengan Roman. Mereka langsung merangsek maju dan saling menghantamkan pedangnya. Saking dahsyatnya pertarungan mereka, sampai-sampai membuat para penonton nyaris terpental. Dan di ujung duel pedang itu, Count Nicholas kalah dalam adu kekuatan hingga dia sendiri tak percaya bahwa dia terhempas oleh lawannya. Berbeda dengan Roman, dia nampak bersemangat sekali ketika melawan musuh yang kuat. Akhirnya dia pun kembali maju dan saking kuatnya serangan Roman, Nicholas sampai batuk darah hanya karena menahan serangannya itu. Merasa terdesak, akhirnya dia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya secepat mungkin, kemudian menebaskannya ke depan. Tak tinggal diam, Roman pun mengcounternya dengan jurus Heavenly Demon, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di antara mereka. Dan di balik kepulan asap itu terlihatlah Count Nicholas yang nampak terkulai lemas. Dia menyadari betul bahwa dirinya sudah kalah, tetapi dia memutuskan untuk tetap melanjutkannya. Sampai-sampai Roman sendiri bingung, "Kenapa kau berjuang sekeras itu?" Nicholas menjawab, "Tentu saja itu karena aku pedang terkuat Kairo. Bahkan jika aku kalah, ketetapanku tidak akan pernah hancur." Roman mengakui kehebatannya dan Nicholas pun mati dengan terhormat dalam duel itu. Akhirnya dengan kemenangannya itu, Roman Dimitri pun resmi menjadi peringkat nomor 1 di kerajaan Kairo.